dari hal-hal spesifik yang terjadi sebelumnya. Itu kata kuncinya. Induktif reasoning, pendekatan untuk berpikir logis dengan membuat pernyataan umum dari hal-hal yang terjadi sebelumnya. Tentunya kemampuan induktif terkait erat dengan kemampuan berpikir kritis. Artinya, orang-orang dengan kemampuan induktif reasoning dapat mencari dan menganalisis pola yang ada untuk mengembangkan atau untuk memperluaskan strateginya atau caranya serta keputusan tepat ke depan, keputusan yang akan diambil untuk jangka panjang ke depan. Baik. Nah, di dalam induktif ada beberapa tipe yang umum digunakan ketika melakukan penalaran induktif. Yang pertama, generalisasi induktif. Nah, generalisasi induktif berbeda dia dengan induksi statistik. Tipenya kayak tipe handphone kan tipenya beda-beda. Nokia tapi tipenya banyak. Kan iPhone tapi tipenya banyak. Jadi kalau si induktif ini tipenya cuma dua, tipe induktif general dan tipe induksi statistik. Apa yang membedakannya? Nah, kalau tipe induktif generalisasi, kamu melihat sebuah bukti dari berbagai situasi yang pernah terjadi dan mirip dengan situasi yang dihadapi sekarang. Contohnya, saya ngambil contoh. Berarti kata kunci, lihat sebuah bukti dari berbagai situasi yang pernah terjadi dan mirip dengan situasi yang dihadapi sekarang ini. Saya ngambil contoh gini, zaman dulu banyak orang seksual pada anak. Itu contohnya, zaman yang pernah terjadi sebelumnya. Sedangkan zaman sekarang itu pun masih ada, masih sering terjadi hal-hal seperti kekerasan, pelecehan kepada anak, orang tua dengan anaknya. Dalam hubungan keluarga lah, itu masih sering terjadi. Kemudian ketika kalian mendapati kasus-kasus itu, kalian mengumpulkannya dengan bukti-bukti yang dihadapi sekarang ini. Benar enggak? Ada enggak kebenaran? Kenyataannya benar atau tidak kasus-kasus tersebut? Nah, ketika kalian mengumpulkan dengan bukti-bukti, barulah kalian mengambil keputusan. Barulah kalian mengumpulkan keputusan dengan kasus yang beberapa tahun yang sekarang, kumpulkan dengan bukti-bukti fisik, baru dapatlah kalian menarik kesimpulan. Nah, itulah dia generalisasi. Kemudian kalau tipe induksi statistik, nah ini bersifat narasi, bercerita. Jadi tidak ada pengenalan angka di dalamnya, tidak ada data statistik. Sementara kalau di data statistik ini, induksi statistik ini hampir sama, tapi dengan menggunakan data statistik, menggunakan persen. Contohnya begini, tahun 2019 menurut data statistik pemerintah sekian-sekian, kan ada nomornya itu, menurut undang-undang dan lain sebagainya, ada berapa persen, 100, sekian jiwa anak terjadi pelecehan seksual kepada keluarganya sendiri. Kalian mengambil datanya itu, data statistiknya yang diambil. Kemudian kalian sambungkan dengan sekarang. Contohnya kalian datang ke sebuah kantor balai desa, mengambil data-data orang tua yang ada di lingkungan itu. Kalian bertanya berapa persen atau berapa per berapa lah di sini kasus terjadi orang tua dengan pelecehan atau apalah itu. Kan ada kan? Tolong di-unmute kan speakernya, Ilham. Pastikan ada dia persen 2,2 orang telah dilakukan pelecehan oleh keluarga sendiri. Jadi gunakan data statistik
itu. Meskipun statistik ini tertulis, meskipun statistik mudah dalam membuat sebuah prediksi, kamu harus selalu mengupdate update data tersebut. Jadi, ketika kamu mengetahui dari kepala, contoh ya, kamu tahu berapa persen yang mengalami gangguan kejiwaan atau mengalami permasalahan, datanya itu kamu update lagi dengan cara observasi dan wawancara ke lembaga, ke masyarakat face to face. Itulah kalau induksi data statistik, ya datanya lebih valid. Contohnya 2 tambah 2 4, mati, nggak bisa berubah-ubah. Tapi kalau generalisasi induktif, data dulu sama sekarang bisa tambah-tambah dengan kalimat narasi deskriptif. Itu perbedaannya dua tipenya. Jadi Bu, kami menggunakan tipe yang mana kalau kami menulis? Ya tergantung keadaan, lihat situasi, lebih fleksibel. Kalian mau yang bagaimana kasusnya, kebutuhan kalian yang apa? Kalian tinggal menyesuaikan aja nanti. Oh Bu, kami kasus kemiskinan lah dari zaman sekarang tetap ada. Bagaimana sih? Nah, apanya solusi permasalahannya itu yang mau kami pecahkan. Jadi sepertinya kami mau mengambil tipe yang generalisasi induktif. Seperti itu. Itu ya, kedua tipe ini ya yang paling menonjol di induktif. Tapi kalau di deduktif dia tidak ada tipe. Dia hanya satu, hanya kan peristiwa umum. Tadi di dalamnya teori, deskriptif, instrumen dan lain sebagainya. Oke, nah ini skill atau kemampuan yang perlukan untuk memudahkan kamu melakukan penalaran. Jadi penalaran itu skill atau kemampuan. Kemampuannya itu ya di dalam bidang produktif ini tidak jauh atau tidak lari dari kemana. Pertama, perhatian terhadap detail. Nah, perhatian terhadap detail ini maksudnya kamu sebagai penulis harus mampu melihat spesifikasi per detail masalah-masalah yang akan kamu akan, bahwa kamu tidak akan bisa kesimpulan tanpa memperhatikan detail-detail yang ada. Jadi kalau kita mau menarik kesimpulan, mau membuat kesimpulan sebuah tulisan, per proses kamu lihat, per lembar kamu. Tidak bisa hanya menyebutkan, oh kegiatan pengabdian berjalan lancar dan sukses. Itu. Jadi harus kamu perhatikan faktor keberhasilannya apa, dan faktor penyebabnya apa, itu secara detail. Tarik kesimpulannya secara detail. Jika kamu ingatkan kemampuan ini, cobalah untuk memperhatikan, tetap bisa mengupdate pengetahuan keadaan dengan melihat lingkungan sesuai. Kenapa? Zaman sekarang, khususnya mahasiswa ya, mahasiswa ini udah maha itu udah besar ya, ke atas, paling atas. Jadi harus siap dengan segala perubahan. Kita nih siap dengan segala. Contohnya, janji kuliah jam 6. Janji kuliah jam 7. Ternyata ada perubahan. Dosennya sakit, dosen kerjaan. Jadi harus siap dengan segala perubahan. Berubah jadwalnya. Begitu juga dengan tatap muka ke kelas. Kita udah janji masuk. Tapi tiba-tiba nggak jadi. Jangan marah karena ada salah. Nah, perubahan-perubahan. Contohnya, ketika kamu kelompok 2, nggak usah kita kerjain. Kan bukan kita kelompok ini. Kan masih kelompok 1 yang masuk. Nyatanya kelompok 1 nggak masuk. Naik kelompok 2 jadi maju. Nah, jadi kamu mahasiswa dengan perubahan-perubahan yang ada di sekitar. Jadi jangan terkejut tiba-tiba perubahan-perubahan itu. Jadi kok kayak gitu sih, seenaknya aja ganti-ganti apa, fleksibel lah dalam tua loh. Bukan kalaupun memang ada kendala boleh dikomunikasikan. Tapi sepengetahuan saya kalau sudah mahasiswa itu yang perubahan-perubahan